Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang sedang berada dengan Pak Depri, Ketua Kelompok Tani Kolok Mudik Kecamatan Brangin. Beliau ini akan menemui Wali Kota Sawalunto, Pak Deri Asta, dalam rangka untuk mengurus saluran air karena ada yang terban. Jadi sehingga terhalang posisi untuk melaksanakan pertanian turun sawah. Bagaimana menurut Pak Depriadi kita? Langsung. Ya, karena kita butuh pralon. Ya. Kita butuh pralon untuk membantu kelompok tani dalam untuk memasukkan air. Karena dengan bantuan ini kami bisa bergerak di bidang pertanian. Ya. Kalau tidak ada bantuan ini, kami agak lama atau kami bisa mencari solusi yang lain. Ya. Tapi kalau dengan ada bantuan ini, mungkin kami lebih cepat untuk kelompok tani Subangko. Ya. Jadi kami bisa untuk memprioritaskan sawah dengan rangkaian cepat. Ya. Kalau lebih cepat itu, kalau untuk sekarang ini lebih bagus karena batas umur padi atau benih yang akan kami laksanakan ini itu menyangkut bulan puasa nanti. Ya, karena dekat bulan puasa ya. Ya, kalau seandainya lambat itu kami bergerak di bidang sawah ini mungkin setelah puasa, setelah bulan puasa. Setelah bulan puasa ya. Tapi kami mengharapkan bantuan ini kalau lebih istilahnya kalau dapat lebih cepat itu lebih bagus. Jadi kami siap tanam itu kami kejar gitu sebelum bulan puasa. Oh gitu ya. Jadi Pak Wali, Pak Deri Asta menjanjikan untuk 10 pralon. 10 pralon untuk Masing-masing satu pralon minimal harganya 550.000. Iya. Jadi ada sekitar 5 jutaan untuk pembeli gitu ya. Jadi berapa luas areal sawah yang akan dimasuki oleh air ke sana? 14 hektar. 14 hektar. Berapa kepala keluarga yang mempunyai sawah itu? Kalau kepala keluarga di sana lebih kurang itu tuh 50 kepala keluarga. 50 kepala keluarga ya. Jadi harapannya dapat masuk air tentu turun ke sawah. Iya. Ada proses 1 bulan lagi ke depan sehingga bulan puasa sudah 2 minggu padi sudah ditanam gitu ya. Iya. Oke Pak Depri, semoga perjuangan Bapak sebagai Ketua Gapoktan Kelompok Tani Subangko semoga bisa direalisasikan janji Pak Wali Kota Deri Asta untuk membantu kelompok tani untuk 10 pipa paralon untuk memasukkan air ke sawah tersebut. Ya, terima kasih. Jadi maksudnya sawah tada hujan yang di kawasan Kolok Mudik ini sulit untuk mendapatkan air petani. Bagaimana solusi yang diusulkan kepada pemerintah dari kelompok tani? Kira-kira Pak Depri gitu. Oke. Ya. Terima kasih. Kami atas nama petani, kami meminta kepada pemerintah untuk mencari solusi bagaimana yang terbaik supaya sawah ini jalan, karena sawah tanda hujan ini kami mengharapkan air cuma dari langit. Yeah. Kalau yang biasanya digunakan pemerintah itu membuat embung. Yeah. Tapi kalau masalah embung yang kami laksanakan yang pernah dibikin pemerintah terhadap sawah tanda hujan itu tidak mencukupi. Yeah. Tidak ada yang jadi satupun. Yeah. Satupun embung yang ada di desa Kolok Mudik itu tidak ada yang jadi. Kolok Mudik Kecamatan Brangin, Kota Sawalunto ya? Kota Sawalunto. Yeah. Kalau masalah sawah tanda hujan itu ada 2 kelompok. Yeah. Pertama sepakat. Yeah. Yang kedua hamparan sayo. Yeah. Itu kami mengharapkan hujan cuma dari langit. Yeah. Sementara apa solusi pemerintah terhadap kami? Yeah. Itu Sudah berapa lama sawah tanda hujan ini tidak bisa digarap oleh petani? Kalau sawah itu tetap digarap sama petani. Yeah. Tapi
Ada yang jadinya 1 kali 1 tahun, ada yang 1 kali 2 tahun, itu tergantung cuaca. Iya. Kalau cuaca hujan itu kami petani bisa laksana, tapi kalau musim kemarau kami tidak bisa. Ya, terima kasih Pak Ketua Kelompok Tani Subangko, Pak Depri. Semoga harapan Bapak dengan pemerintah bisa terrealisasikan ke depannya. Semoga kelompok tani yang tak ada hujan bisa mendapatkan air untuk mengolah pertaniannya. Semoga. Terima kasih Pak Depri. Bagaimana menurut Pak Malin Pandeka? Kita nama mungkin Saprial, mungkin lebih populer dengan nama Malin Pandeka, punya lahan sedikit, termasuk dalam areal hamparan Seyo. Ya. Kalau solusi mungkin, kalau sekarang seperti kata Pak Depredi tadi, kita berharap sama hujan, tidak ada hujan berarti tidak jadi. Ya. Nah, yang kami lihat mungkin dengan kurangnya hujan, mungkin sawah itu mungkin dibikin palawija gitu. Ya. Cuman kendalanya palawija itu mungkin masalahnya masalah modal. Ya. Perlu suntikan modal atau suntikan dorongan dari dinas instansi terkait. Ya. Ya, di bawah Pak Wali. Jadi kita juga lagi mengusahakan sekarang sawah itu kita bikin untuk nanam jahe, nanam jagung gitu. Iya, iya. Jadi itu solusi yang mungkin bisa kita meningkat dengan cara meningkatkan ekonomi masyarakat. Terus yang diharapkan oleh Pak Malin sebagai petani apa kepada pemerintah untuk mengolah lahan itu bisa maksimal sebagai area pertanian gitu? Kalau niat, kalau memang semangat cukup. Ya. Istilahnya khusus untuk warga Kolomodi itu cukup semangat. Tapi semangat tanpa diiringi dengan modal, dengan apa gitu. Iya, iya. Mungkin sulit kita untuk buktinya kemarin juga Bapak Wali Kota juga memanen bawang bisa tumbuh, cabai bisa tumbuh, kemudian juga tanaman-tanaman palawija lainnya. Nah, sekarang sudah ada bantuan dari pertanian berupa baja kering, Iya. yang dipakai untuk mengolah lahan kering. Cuman mungkin baja bisalah kita. Ya, terus yang dibutuhkan apa lagi kira-kira Pak Malin? Terutama mungkin Ya. modal untuk pembelian bibit. Modal pembelian bibit, terus yang lainnya apa Pembelian lagi? bibit, modal untuk tenaga gitu, untuk memagar, untuk apa gitu. Oh gitu ya. Nah, jadi memang ya namanya lahan kering ini memang kita menanam perlu dipagar. Iya, iya. Ya perlu tenaga orang. Iya. Jadi moga-moga kalau memang nanti ya mungkin Pak Wali mendengar atau mungkin pihak lain mendengar, ya moga-moga ada kucuran dana apa segala macam, dana pinjaman lah namanya. Iya, iya. Ya dengan catatan pinjaman dengan tidak memberatkan petani. Iya. Oke, Pak Malin. Oke. Semoga itu bisa terrealisasi harapan Oke. kelompok tani. Ya. Semoga jadi harapan gitu.